أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kau terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiah yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiah sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiah yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali.
itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Dan siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, kafir atau waras, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku oleh orang-orang yang mempunyai nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur semoga diberkati Allah SWT. Semoga selalu berlimpah dan sama-sama kita buka acara kita dengan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada besar waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam, khudhu anni manasikakum. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan dan sekaligus anugerah besar setelah sholat subuh berjamaah kita melanjutkan dengan berzikir kepada Allah serta mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada pagi hari ini kita akan bahas tentang serba-serbi haji atau beberapa persoalan yang biasa ketika musim haji. Dan semoga Bapak Ibu yang berangkat pada tahun ini Allah berikan haji yang mabrur dan berangkat sampai pulangnya selamat hingga sampai ketemu keluarga lagi. Dan juga buat kita yang belum berangkat semoga Allah berikan kesempatan untuk haji bersama keluarga. Ya, jemaah sekalian, ada beberapa persoalan atau tema yang akan kita bahas paling tidak antara 5 sampai 6 tema. Nanti kita lihat waktunya, semoga cukup ya. Yang pertama tentang kedudukan atau posisi haji di dalam fikih Islam. Yang jelas secara akidah haji merupakan salah satu di antara rukun Islam, sama-sama sudah kita ketahui. Adapun haji, apakah dia kewajiban? Karena dia rukun, otomatis dia kewajiban. Namun kewajibannya adalah sekali seumur hidup. Berdasarkan hadis ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang khutbah, ya, dan Rasul mengatakan kepada para sahabat, waqad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk berangkat haji, maka hajilah kalian. Saat itu ketika Rasul belum selesai melanjutkan khutbahnya, ada seorang laki-laki yang berdiri dan bertanya, "Kulla'am ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun?" Nabi mengatakan, atau saat itu Nabi belum menjawab sampai ditanya 3 kali. Ya, fasakata anhu. Rasul diam, belum langsung menjawab. Begitu ditanya yang ketiga kalinya, "Akulla'am, apakah tiap tahun?" Barulah Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am lawajabat." Seandainya aku jawab iya bahwa haji itu tiap tahun, maka betul-betul menjadi wajib, lawajabat. Karena kita tahu jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam ini menjadi bagian dari syariat. Karena dia jadi sunnah Nabi. Kalau Nabi bilang iya, haji itu tiap tahun, betul-betul menjadi wajib. Lalu kata Nabi, wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu.
Jangankan tiap tahun, ya sekali seumur hidup saja kita tahu di antara kaum muslimin ada yang sampai wafat belum mampu sehingga belum berkesempatan untuk berangkat haji. Maka jawaban ini bahwa haji itu kita tidak mampu setiap tahun menunjukkan dia bukan kewajiban yang berulang-ulang. Sehingga dikomentari oleh para ulama, ajma'al ulama ala annal hajja la yatakarrar. Para ulama kita telah ijma bahwasanya haji bukanlah kewajiban yang yatakarrar, yang berulang-ulang. Berbeda dengan sholat yang kita ulang-ulang, berbeda dengan zakat fitrah yang kita ulang-ulang setiap tahun. Adapun kalau zakat mal tergantung kondisi nisabnya dan beberapa ibadah lain yang juga diulang-ulang. Adapun haji tidak. Wa annahu la yajib fil umri illa marratan wahidah. Haji itu dalam seumur hidup kita hanyalah sekali kewajibannya, illa ayanzirahu, kecuali bagi orang yang bernazar. Bagi orang yang bernazar lalu nazarnya, keinginannya terwujud, maka dia wajib menjalankannya. Fayajibu al-wafa binadri, maka wajib bagi dia memenuhi nazarnya. Misal seseorang yang mengatakan, jika tanah yang di belakang rumah kejual, maka saya akan hajikan keluarga saya. Dan ternyata Allah izinkan itu tanah kejual sesuai apa yang dia inginkan, maka karena dia sudah bernazar, wajib baginya untuk menjalankan haji tersebut. Wa mazada fahuwa tatawwu, adapun di luar itu yang sifatnya tambahan dari yang pertama tadi dan di luar yang nazar tadi, maka itu adalah tatawwu, ibadah yang sifatnya sukarela. Tatawwu itu sukarela. Hanya saja secara fikih para ulama mengartikan sunnah. Lalu ini menjadi pegangan khususnya dalam konteks fikih aulawiyat, fikih prioritas. Buat seorang muslim yang udah pernah haji, entah tahun berapa di dalam hidupnya, kadang dia rindu, bukan kadang, sering sekali dia rindu, ingin haji lagi. Ya, bahkan barangkali ketika haji yang pertama, mungkin dia merasa ada yang kurang sempurna, kurang khusyuknya, kurang menikmatinya. Ketika jumrah lebih sering selfie dibanding jumrah. Ya, ketika tawaf juga begitu, dia merasa ada ketidaksempurnaan, maka dia ingin berangkat lagi. Walaupun secara fikih udah tuntas apa yang dia lakukan, udah beres dan sudah menggugurkan kewajiban hajinya. Namun ketika Allah berikan harta yang banyak, dia bisa berangkat lagi, bahkan tanpa antrian, ya dia bisa dengan haji yang khusus tanpa antrian lama misalnya. Ternyata di kanan kirinya ada tetangga atau saudara yang juga membutuhkan uluran tangan dia. Depan rumahnya ada masjid yang hampir roboh. Di belakang rumahnya ada tetangganya yang kelaparan bahkan busung lapar. Atau juga barangkali saudaranya sendiri yang terancam DO sekolah karena belum bayaran. Maka buat orang ini lebih utama, lebih bagus bagi dia adalah membantu dan menyelamatkan perut kaum muslimin yang terancam kelaparan itu. Yang bukan hanya terancam kelaparan, terancam jadi makanan empuk murtadisasi. Kalau kita kalah cepat, yang datang adalah misionaris. Oleh karena itu, buat orang tersebut bisa jadi, dan ini lebih utama kalau dia manfaatkan duit atau dana yang dia punya untuk membantu sebagian kaum muslimin yang kesulitan itu. Kenapa? Karena saat itu menjadi sebuah kewajiban, sementara haji yang dia lakukan yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu adalah sunnah. Ketika bertempur dua keutamaan, dua tugas keagamaan kita yang wajib dan yang sunnah, di waktu yang bersamaan, maka yang wajib lebih utama dijalankan. Bahkan ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, man adda nawafil wa lam qudiyatil faraid lam tuqbal lahumun nawafil. Orang yang menjalankan ibadah yang sifatnya tambahan atau sunnah, namun saat yang bersamaan dia meninggalkan kewajiban, maka sunnahnya itu tidak diterima. Jemaah sekalian, ini yang pertama, bahwa kewajiban haji sekali seumur hidup dan tidak diulang-ulang. Yang kedua, persoalan yang kedua yaitu tentang bolehkah orang berhutang untuk haji? Kita tahu bahwa haji ini kewajiban yang ada syarat, yaitu istita'ah, kemampuan. Dia mampu. Dan dulu di dalam kitab-kitab klasik yang disebut dengan mampu paling tidak ada dua kondisi, dua syarat. Yang pertama yaitu mampu secara finansial. Dia ada ongkos buat berangkat,
dan juga buat hidup di tanah suci, dan juga ongkos pulangnya. Kemudian juga tentu mampu di sini dalam masalah finansial, ada bekal yang dia tinggalin di rumah. Jangan sampai dia berangkat, anak istrinya minta-minta ke warung-warung hutang. Jadi harus ada yang dibekali di rumah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut mampu adalah dia mampu menjalankan perjalanan. Berangkatnya, kemudian rangkaian hajinya, dan pulangnya. Ketika dua hal ini terpenuhi, maka itu orang hakikatnya sudah istitoah. Zaman dulu. Zaman sekarang, istitoah dalam haji oleh para fuqaha sekarang, seperti Syekh Abdul Malik Ar-Rawah, dia mengatakan ada tambahan syarat yang ketiga untuk istitoah, yaitu antrian. Walaupun fisiknya kuat, duit ada, dia berangkat atau mendaftarkan keluarganya, tapi reguler, ya, dan dia harus mengikuti antrian, maka dia tidak bisa langsung berangkat. Saat itu dia belum bisa dikatakan mampu berangkat karena tercegah oleh antrian. Depok 30 tahun atau sekitarnya, ya, jadi Jabodetabek udah 30 tahun. Walaupun pemerintah punya rencana ingin mencoba memperjuangkan bahwa seluruh Indonesia antriannya nggak sampai berpuluh-puluh tahun, ya paling nggak 26 tahun, ya puluhan tahun juga sih itu 26 tahun lah, ya. Namun nggak sampai separah beberapa daerah di Indonesia Timur, kayak di Bantaeng, Sulawesi, yang tahun 2022 sudah 97 tahun. Nah, jadi kalau sekarang udah 2026, 4 tahun kemudian udah 100 kali di sana. Namun ini nggak seberapa dibanding Malaysia yang 149 tahun antrian hajinya. Nah, jamaah sekalian, akhirnya ada orang berpikir supaya dia nggak ngalamin seperti itu antriannya, dia segera ingin daftar sekarang, mumpung masih muda misal, tapi duit juga nggak ada. Akhirnya kepikiran untuk berhutang. Nah, apakah diperkenankan? Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dia berkata, sa'altuhu anir rajul. Saya bertanya ke Rasulullah tentang seseorang laki-laki yang lam yahujju ayastaqridu lil haji, dia belum pernah haji, apakah boleh dia ngutang untuk haji? Pertanyaannya langsung ke titik poinnya. Orang belum haji, boleh nggak dia berhutang untuk haji? Nah, ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya di situ? La. Apa la? Tidak. Rasul tidak mengizinkan berhutang untuk haji. Nah, ini maksudnya apa? Apakah berimplikasi pada hukum haram kalimat tidak di situ, larangan itu? Ataukah berimplikasi pada makruh? Ataukah tidak sah? Ternyata para ahli fikih kita rata-rata mengatakan bukan haram, bukan makruh, bukan pula tidak sah. Tapi ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW bahwa memang itu orang belum mampu sehingga tidak perlu berhutang. Namun bagi orang yang berangkat haji walaupun belum mampu tapi dibuat mampu oleh orang lain, dibantu seorang CS di perkantoran, cleaning service, ngandelin gajinya aja nggak cukup buat berangkat. Tapi karena dia loyal sama kantornya sampai 45 tahun misalnya. Dari mulai itu kantor masih fondasi sampai mau roboh lagi masih kerja di situ. Ya, sehingga bosnya pun sayang banget sama ini CS. Diberangkatin haji. Dia belum mampu, tapi diberangkatin haji. Sah? Sah. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena tidak wajib bukan berarti terlarang. Saya ulangi, tidak wajib atau belum wajib bukan berarti terlarang. Kita lihat penjelasan Imam Syafi'i, "Wa man lam yakun fi malihi sa'atun yahujju biha." Siapa yang hartanya belum lapang untuk berangkat haji, ya min ghairi ayastaqrid, kecuali dengan cara berutang dulu baru bisa berangkat, maka fahuwa la yajid as-sabil. Ini orang hakikatnya belum ada jalan alias belum wajib buat berangkat. Namun belum wajib berangkat bukan berarti tidak boleh. Sebagaimana anak kecil belum wajib sholat bukan berarti nggak boleh sholat. Sebagaimana anak kecil belum wajib puasa bukan berarti nggak boleh puasa. Tetap mereka boleh. Bahkan tetap bernilai buat mereka. Oleh karena itu Imam Asy-Syarbini mengatakan innama yajuz al-iqtirat liman alima min nafsihi al-qudrah 'alal wafa. Dibolehkan berhutang bagi orang yang ingin ibadah haji, termasuk juga ibadah yang lain seperti yang barengan dengan haji apa? Kurban. Kita pengen, tapi saat ini lagi nggak punya cash flow. Kita udah prediksi cash flow ada insya Allah bulan depan misalnya. Silakan. Dia tahu, dia faham, dia sudah memprediksi alal wafa untuk bisa memenuhinya, bisa membayarnya.
Yajuz yang kayak gini boleh bagi dia untuk berhutang. Ya, penghasilan segini, pengeluaran segini. Ya, anak udah pada gede, utang nggak ada, alhamdulillah, kontrakan 3 RW, ketutup semua insya Allah. Nah, yang kayak begini boleh bagi dia untuk ya berhutang haji. Namun illa aya'lamal mukrid annahu ajiz anil wafa. Kalau si orang yang berhutang itu tahu bahwa dirinya ajiz, apa ajiz? Lemah. Dirinya tahu nggak mampu bayar. Utang yang ada aja belum ketutup. Utang yang ada aja di berbagai macam warung belum ketutup. Bahkan kalau dia lewat warung buru-buru tutup. Khawatir diutangin lagi. Itu belum ketutup. Nah, yang kayak begini lebih utama bagi dia bayar utang dulu. Imam Bukhari menjelaskan orang yang punya utang, kemudian dia pengen juga bersedekah, pengen juga kurban misalnya. Lebih utama bagi dia adalah beresin utangnya dulu, karena utang itu wajib ditutupi, wajib dibayar. Namun para ulama membagi utang menjadi dua. Ya, seperti Syekh Utsaimin misalnya, utang jadi dua. Ada utang yang mendesak untuk dilunaskan, seperti utang yang jatuh tempo, yang mana itu ada hak orang lain yang terkatung-katung kalau nggak dibayar. Maka untuk jenis utang seperti ini lebih utama dibayar, dilunasi dibanding ibadah sunnah. Karena itu kewajiban. Misal pas banget di musim kurban, bapak-bapak udah pengen kurban. Udah ngumpulin duit buat kurban. Baru ngeh bahwa di akhir bulan November, Mei, kan Idul Adha kapan kira-kira? 27 ya? Ya 27 lah misalnya. Ternyata itu pun juga hari-hari menjelang jatuh tempo utang kita. Dan ini utang bukan kepada lembaga besar, tapi mungkin kepada pribadi yang dia juga butuh saat itu. Maka lebih utama bagi dia untuk melunaskan utangnya. Jenis utang kedua, ada utang yang lunak, yang ringan, yang enggak mendesak langsung dilunaskan saat itu. Seperti cicilan-cicilan yang biasanya menghabiskan waktu sampai belasan tahun. Maka yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, tidak mengapa bagi seseorang untuk sedekah dulu, walaupun dia masih punya utang, tetapi tidak mendesak untuk dilunaskan. Sebab kalau itu pun menjadi penghalang, nanti konglomerat muslim pun nggak ada yang pernah berkurban. Konglomerat kan utangnya banyak juga sama negara, kan begitu. Tapi utang mereka pun lunak, bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Baik jamaah sekalian, jadi kalau kita simpulkan, berhutang untuk haji itu diperkenankan dengan 3 syarat. Syarat pertama, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini, dia tahu, dia sudah prediksi bahwa dia mampu untuk bayar. Syarat yang kedua, bahwasanya dia tidak membebani utang yang sudah ada. Yang ketiga syaratnya, yakini bahwa utang tersebut tidak menggunakan sistem yang mengandung riba. Sistem harus bersih dari riba, karena ini nanti berpengaruh pada kemabruran aktivitas ibadahnya. Karena ketika seorang beribadah diongkosi, dibiayai dengan ongkos atau sumber yang dari haram, maka kata Imam Ibnu Hajar, ini udah bagian dari penyebab ya terhalangnya mabrurnya. Ibnu Hajar mengatakan yang namanya mabrur ada 4 syarat. Salah satu yang pertama yang dia sebut adalah la yukhalituhu bil itsmi, bahwa hajinya jangan dicampur dengan maksiat, dengan dosa. Nah, salah satu jenis maksiat adalah seperti tadi, ongkos berasal dari ongkos yang tidak halal. Nanti ada pembahasan khusus. Kemudian pembahasan selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk ibu-ibu nih, muslimah. Ya, bukan hanya ibu-ibu, tapi juga anak gadis. Apakah diperkenankan buat ibu-ibu muslimah, anak gadis, berangkat haji atau umroh seorang diri? Walaupun juga nggak seorang diri banget, kan rombongan. Ya, satu kloter 400 orang. Nanti kloter juga dibagi-bagi menjadi rombongan dan regu. Buat bapak ibu yang udah pernah haji pasti ingat itu. Ada rombongan, ada regu nanti. Ya. Atau umroh pun yang hanya puluhan, tetap rame-rame, nggak seorang diri. Tapi konteks ini adalah sendiri dalam arti nggak ditemani oleh suami, atau mahram. Apakah haji buat wanita seperti ini atau umroh diperkenankan? Para ulama kita terbelah menjadi 2 kelompok. Yang pertama yang mengatakan tidak diperkenankan, tidak boleh seorang muslimah berangkat haji atau umroh tanpa adanya suami atau mahram yang nemenin. Siapa mahram? Kalau ke atas bapak, kakek, kalau ke bawah anak, cucu. Kalau ke samping, abang, adik yang laki, atau juga pamannya, atau juga keponakan, itu juga mahram. Kalau sepupu bukan mahram. Nah, ceritanya tak satu pun dari itu semua menemani dia. Menggunakan pendapat ini, yang pertama itu tidak boleh. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq bin Rahawai, mereka mengatakan tidak diperkenankan.
Apa dalilnya? Kita lihat di situ, la tusafirul mar'ah ila ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita ya tusafir, melakukan safar, perjalanan, kecuali ya disertai oleh mahramnya. Dan hadis ini tidak menyebut jenis perjalanan. Sehingga kalau nggak disebut jenis perjalanan, maka ini berlaku untuk semua jenis perjalanan. Baik perjalanan wajib seperti haji, atau perjalanan yang sunnah, ya seperti ada seseorang perempuan berjalan untuk apa? Untuk berkunjung ke rumah saudaranya, silaturahim misalnya. Atau perjalanan mubah, rekreasi. Semua jenis perjalanan, karena di hadis ini nggak disebut secara spesifik, maka berlakulah hadis ini buat semua jenis perjalanan. Maka harus ada mahram atau harus ditemani oleh suaminya. Baik jamaah sekalian, dan ternyata pendapat inilah yang dipakai berpuluh-puluh tahun di kerajaan Arab Saudi. Dan pendapat ini pula yang sempat akhirnya membuat travel di Indonesia, sebagian lah, lebih tepatnya sebagian travel atau oknum. Gara-gara peraturan seperti itu, tidak sedikit travel yang mengakali jamaah perempuan yang sendirian. Bagaimana cara ngakalinnya? Dicari mahram jadi-jadian. Padahal itu bukan mahramnya. Ya, ibu suaminya ngikut nggak? Enggak pak. Terus anak? Enggak juga. Orang tua? Enggak. Saya sendiri pak umrohnya. Aduh nggak ada mahram dong. Ini bisa kagak boleh bu. Oke dah nggak apa-apa. Ntar kita bikinin mahramnya. Lah mahram bisa diciptakan begitu. Kita mudah datang jamaah laki. Dia mau daftar juga umroh. Ya, bapak kenal dia? Enggak. Bapak mahram dia ya. Lah mahram jadi-jadian. Mahram ketemu gede. Ya, khawatir cinlok di sana. Baik, jamaah sekalian. Kayak begini bohong nggak sebenarnya? Bohong. Laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang melakukan penipuan. Ini bohong. Tapi karena ini terjadi udah bertahun-tahun dulu lama ya, dan udah nggak lagi terjadi sekarang, alhamdulillah. Karena sejak 3 tahun belakangan kerajaan Arab Saudi peraturannya sudah mengizinkan perempuan yang berangkat seorang diri tanpa suami atau tanpa mahram. Ini kebijakan dari Muhammad bin Salman. Ya 3 tahun belakangan beliau ya dituruti oleh para ulama di sana untuk membolehkan. Ya, kenapa tuh? Karena barangkali ya mengikuti pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan boleh wanita mau gadis mau sudah bersuami berangkat tanpa mahram atau suaminya. Apa alasan kelompok kedua? Dan ini merupakan kelompok yang jumhur, justru mayoritas pihak yang mengatakan boleh. Alasan mereka adalah pertama, hadis barusan, la tusafirul mar'ah illa bidhi mahram, ya janganlah wanita melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Itu mesti dilihat konteks zaman. Zaman di mana orang safar zaman itu masih di gurun, belum di tempat yang aman dan nyaman. Jangankan perempuan, laki aja di gurun berbahaya. Maka mesti ada yang nemenin untuk menciptakan keamanan. Maka kata kelompok yang kedua, kalau maksud dan tujuan adanya mahram dan suami adalah keamanan, dan keamanan itu sudah tercover dengan adanya orang banyak, maka itu sudah mencukupi. Walaupun suami dan siapa tadi? Mahramnya tidak ikut. Ya. Berangkat 400 orang sepesawat dan semuanya orang-orang baik yang ingin melaksanakan kebaikan. Orang-orang terpercaya. Nggak mungkin mereka orang-orang jahat begitu kan, orang-orang baik. Maka itu sudah cukup menciptakan keamanan bagi si ibu ini, bagi si perempuan ini. Itu alasan pertama. Alasan kedua bagi kelompok ini adalah yaitu justru di kalangan salaf sejak masa sahabat, di masa Rasul sudah wafat, itu sebagian istri Rasul ada yang haji tanpa ditemani. Suaminya udah nggak ada, Rasul sudah wafat, dan mahramnya pun nggak ikut. Ditemani oleh siapa? Misalnya oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman menjadi khalifah, beberapa istri Nabi haji ditemani oleh Utsman. Utsman bukan suaminya, Utsman bukan mahram mereka, tapi Utsman nemenin mereka. Sebagai apa? Sebagai pimpinan, Amirul Hajj. Maka ini menunjukkan bahwa kata kelompok kedua, hal itu diperkenankan. Siapa ini? Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Auza'i, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, atau Al-Khurasani. Bahkan tadi saya katakan, Imam Ibnu Battal mengklaim ini pendapat yang jumhur, dan Imam Nawawi mengatakan hadza huwa shahih, pendapat ini lebih kuat, pihak yang membolehkan. Ini kata Imam An-Nawawi berdasarkan data-data tadi. Dalil selanjutnya dari Aisyah. Ya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ala nagzu wa nujahid ma'akum?" Wahai Rasul, kita boleh enggak jihad bareng bersamamu? Kalau di hadis lain, di hadis Nasa'i, itu bunyinya
"Ya Rasulullah, ala nisa'il jihad." Wahai Rasul, buat perempuan, buat ibu-ibu, ada jihad juga enggak? Nabi menjawab, "Na'am, iya, alaihinal jihad." Iya, buat perempuan pun juga ada jihad, walakin la syaukata fi. Tapi jihad buat perempuan enggak pakai syaukah. Syaukah itu senjata. Di hadis lain, wala qitala fi. Tidak ada peperangan buat jihad perempuan. Apa jihad buat perempuan? Yaitu kata Nabi, lakin ahsanul jihad. Ya, jihad yang paling ahsan, yang paling bagus buat perempuan, wa ajmalahu, dan yang paling jamil, yang paling indah buat perempuan adalah haji. Itu jihad yang paling bagus buat perempuan. Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Nah, gara-gara hadis ini Aisyah pun berkomen, apa komennya? Fala ada'ul hajj ba'da idh sami'tu hadza min Rasulillah. Saya pun tidak pernah meninggalkan haji semenjak saya dengar hadisnya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Berarti ucapan Aisyah ini menunjukkan minimal ada 2 poin. Poin pertama, beliau haji tanpa ditemani Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul kan meninggal akhirnya dan dia terus-terusan haji. Dia katakan dia tidak pernah meninggalkan haji setelah mendengarkan hadis ini dari Rasulullah. Artinya dia terus-terusan haji sampai Rasul wafat. Pelajaran kedua di ucapan Aisyah ini menandakan mengulang-ulang haji boleh. Aisyah mengulang-ulang haji, ya. Apalagi zaman dulu masih pakai antrian. Dan itu rumahnya di samping lagi Masjidil Haram, dekat banget gitu, bolak-balik gitu kan. Beda sama kita. Silakan mengulang-ulang, tapi tadi perhitungannya, fikih prioritas diperhatikan. Baik, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memberikan komentar terhadap Aisyah, terhadap hadis Aisyah ini. Apa kata beliau? Ya, wa istadalla bi hadis Aisyah hadza. Hadis ini dijadikan dalil. Hadis Aisyah ini dijadikan dalil. Ya, ala jawazi hajjil mar'ah ma'a man tafiku bihi. Bolehnya hajinya perempuan berbarengan atau ditemani oleh orang-orang yang thiqah, man tafiku bihi, oleh orang-orang yang terpercaya. Yang saya katakan tadi, itu jamaah segitu banyaknya nggak mungkin mereka ingin berbuat jahat. Mereka orang-orang terpercaya. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, walau lam yakun zaujan wala mahroman, walaupun suaminya nggak ikut, ya, walaupun suami nggak ikut, walaupun mahram juga nggak ikut. Ini kata Imam Ibnu Hajar bahwa dia boleh berangkat bersama ibu-ibu lain yang terpercaya, atau mungkin rombongan bapak-bapak yang juga terpercaya, maka ini nggak ada masalah. Al-Auza'i, Ibnu Sirin mengatakan seperti itu. Bahkan kata Imam Malik, walaupun ditemani oleh 2 laki-laki yang terpercaya. Ya, baik. Nah, Imam Asy-Syafi'i juga bilang begitu. Kita lihat dikutip oleh Imam As-San'ani. Wa nukila qaulan Asy-Syafi'i, dinukil ucapan dari Imam Syafi'i, annaha tusafir wahdaha idza kana tariq amna. Ya, atau amina. Ya. Boleh bagi seorang wanita berangkat seorang diri untuk haji, umrah kalau seandainya perjalanan aman. Ini Imam Syafi'i. Ya, dia membolehkan dengan syarat tadi aman. Karena memang tujuan adanya suami dan mahram untuk menciptakan keamanan. Ya, ketika keamanan itu sudah bisa diwakili dengan banyak orang lain, itu udah cukup. Dan ini juga dijadikan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Lihat di slide berikutnya. Ibnu Taimiyah yang dikenal ketat, yang dikenal saklek begitu, beliau pun juga mengatakan begitu. Wa qala Ibnu Taimiyah, innahu yasihul hajj minal mar'ati bi ghairi mahram. Sahnya perempuan pergi haji tanpa mahram. Wa min ghairil mustati, dan juga sah bagi orang yang belum mampu, yang tadi udah kita bahas. CS, OB belum mampu haji tapi dia diberangkatin sama majikannya, silahkan tetap sah walaupun dia aslinya belum mampu, begitu. Nah, jamaah sekalian, kalau ditanya ke saya ikut pendapat yang mana di antara 2 pendapat ini, apakah yang melarang dan membolehkan? Terus terang secara pribadi saya ikut pendapat yang mengatakan boleh. Karena dalilnya lebih banyak, dan ini pendapat jumhur. Tapi kalau ditanya apakah rela istri berangkat sendiri, kagak rela juga saya. Ya, kalau bicara itu lain lagi babnya. Ya, kalau bicara rela enggak. Anak saya, istri saya berangkat sendiri enggak. Mesti ditemani baik oleh suaminya atau mahramnya. Itu lebih apa? Lebih aman, lebih selamat, dan juga dalam rangka ihtiyatan, kehati-hatian, khurujan minal khilaf, keluar dari perdebatan pendapat. Itu lebih utama. Baik, jamaah sekalian, ini yang ketiga tentang masalah ya ibu-ibu berangkat haji tanpa mahram. Kita lanjut.
tentang orang yang sebagian jamaah lebih tepatnya ya. Dan bahkan ini saya sering banget ditanyain masalah ini. Mungkin karena faktor antrian yang panjang, umur juga udah nggak muda. Dia mikir, duh, kalau haji umur saya nanti berangkat umur 90-an kali. Sekarang umur 60. Porsi haji 25 juta baru kumpul hari ini. Dia daftar. Ternyata pas dikasih tahu oleh Kemenak, iya Pak, insya Allah Bapak berangkat ya 32 tahun setelah sekarang. Waduh, ya orde baru Pak. Ya, 32 tahun tuh. Berarti berapa tahun tuh? Sekarang 2026. Nah, umur udah 60. Kepikiran, umur 90 baru berangkat. Ya Allah, jadi angin doang kali di sana nanti. Lalu gimana? Ada orang yang hopeless. Udah deh, saya umroh aja. Nggak jadi haji, dia lebih memilih umroh. Nah, pertanyaannya, boleh nggak ada orang yang lebih mendahulukan umroh? Karena faktor lamanya antrian dan dia khawatir terhadap kesehatan dan umur. Dia lebih memilih umroh. Umroh, ada nggak yang ngantri bertahun-tahun? Nggak ya? Orang kalau umroh berangkat sekarang, daftar sekarang, berangkatnya kapan? Paling 3 bulan lagi udah berangkat. Kan gitu. Nah, gara-gara itu dia lebih memilih umroh. Kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Kenapa? Quran tidak ada yang melarang. Hadis tidak ada yang melarang. Justru dalam kitab Al-Musannaf Imam Abdul Razak, Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah 3 kali umroh sebelum haji. Haji Rasul, haji wada tahun 10 Hijriah. Sebelum itu Rasulullah sudah pernah umroh sampai 3 kali. Sehingga ini bisa menjadi dalil. Dan Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar, boleh nggak orang yang mendahulukan umrohnya ya dengan dibanding hajinya? La ba'sa, kata Ibnu Umar, nggak ada masalah. Ibnu Umar pun menceritakan Rasul aja 3 kali umroh, kemudian dia baru haji di tahun ke-10-nya. Baik jamaah sekalian, itu boleh, silahkan ya. Tapi yang saya maksud mendahulukan umroh baru haji, ini bukan haji tamatu ya. Karena haji tamattu kan secara praktek memang mendahulukan umroh baru haji di musim haji yang sama. Tapi pembicaraan barusan bukan itu. Memang ini musimnya beda. Haji dia tahun berapa, ya umrohnya tahun sebelumnya, jauh. Itu yang kita maksud. Nggak ada masalah. Namun kalau pertanyaannya afdol mana, nah itu lain lagi. Lebih afdol mana, lebih utama mana mendahulukan haji atau umroh, walaupun kondisi antrian begitu panjang, lebih utama dia mendahulukan hajinya. Silakan dia daftar, bismillah lalu tawakal. Kalaupun nggak jadi berangkat, dia wafat di masa-masa antrian, nggak usah berkecil hati, insya Allah pahala haji udah dia dapat. Berdasarkan hadis Imam Muslim, ya Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu bihasanatin kamilah. Ya. Kalau ada orang punya niat kebaikan, ada hasrat kebaikan, nggak jadi terlaksana karena halangan, baik halangannya sakit, atau halangannya karena wafat di masa antrian tadi, Nabi mengatakan kutibat lahu, diwajibkan untuk dia, atau wajib dia untuk dapat, yaitu 1 kebaikan yang sempurna, alias pahala hajinya tetap dapat. Bahkan dapat 2 keuntungan. Yang pertama tadi, yang kedua, kursi dia kan kosong tuh. Jadi kosong kan? Siapa yang gantiin? Ahli warisnya. Dan ahli warisnya akhirnya nggak usah pakai ngantri, berangkat buat gantiin dia tahun itu. Ini langsung saya saksikan tahun lalu ketika saya diminta oleh Kecamatan Sukmajaya, ada sebuah masjid di belakang Mantan Giant yang sini, Mantan Giant tuh. Ya. Di belakang ada Masjid Al-Ikhwan namanya. Nah, saya diminta di situ ya, lalu selesai acara ramah tamah biasa, salaman-salaman kepada calon jamaah. Ada 2 anak muda, saya taksir usianya barang ya 12 SMA atau mahasiswa lah, ya masih muda banget begitu. Yang saya pikirin, ini anak daftar tahun berapa ya? Kok udah berangkat? Waktu salaman saya tanya, dek berangkat tahun berapa? Daftar tahun berapa? Nyata dia nggak daftar, gantiin ayah katanya, ayahnya meninggal. Nah sehingga dapat 2, saya bilang tadi, si ayah insya Allah tetap dapat nilai haji berdasarkan hadis barusan. Nah, kursi dia yang kosong bisa digantikan oleh salah satu ahli warisnya tanpa harus nunggu antrian. Baik, ini kalau apa tadi? Kalau pertanyaannya lebih afdol mana? Tapi kalau pertanyaannya mubah nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh-boleh saja. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam pun juga demikian. Beliau umroh sebelum haji. Menurut Imam Syafi'i,
ayat tentang kewajiban haji turun tahun 6 Hijriah. Sementara Rasulullah hajinya tahun 10 Hijriah. Tertunda berapa tahun? 4 tahun. Ya. Tapi bukan karena ngantri ya Rasulullah kayak gitu. Bukan. Tapi karena apa? Karena saat itu tahun ke-6 Hijriah Mekah masih dikuasai oleh Quraisy. Rasul ke Mekah, satu Mekah tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Ya. Tahun 8 Hijriah. Tahun 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah. Rasul kan pengen berangkat haji tadinya. Ya, tapi kan nggak jadi. Ya, padahal udah pakai baju ihram. Nah, itu tanda karena masih dikuasai oleh orang kafir, saat itu Rasul tertunda hajinya. Maka ini menjadi dasar buat para ulama juga, buat para fuqaha, seseorang yang tidak langsung bersegera haji karena faktor ada hal-hal tertentu yang terhalang bagi dia, itu tidak salah. Sebagaimana Rasul pun juga tertunda hajinya hingga sampai 4 tahun lamanya. Walaupun ini masih diperdebatkan ya. Karena para ulama di Lajnah Daimah Arab Saudi waktu di zaman Syekh bin Baz itu mengatakan bahwa ayat turun tentang haji di tahun ke-9 atau 10. Sementara Imam Syafi'i mengatakan di tahun ke-6. Baik, kita lanjut. Haji dengan ongkos haram. Judi menang. Ya, bandar nih dia. Ya. Begitu sujud syukur lagi lah. Judi sujud syukur menang. Alhamdulillah gua bisa hajiin satu kampung katanya. Ya langsung berangkat, nangis di depan Ka'bah. Ya Allah, saya udah nyampe di sini di depan rumahmu. Gara-gara judi saya ya Allah. Berkah banget ini judi ya Allah. Ini gimana? Ya. Baik, para ulama mengatakan ini saya ambil dari Sayyid Sabiq dan di Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi juga ada kayak begini, mirip banget bunyinya. Sedikit lebih panjang tapi yang di Imam Nawawi ini saya ambil yang lebih pendek. Kata Sayyid Sabiq, "Wa yujzi'u al-had wa in kana al-mala harama wa ya'sam indal aktsari minal ulama." Haji sah. Haji itu tetap sah. Walaupun ongkosnya, hartanya dari sumber yang haram. Kalau bicara sah, administrasi fikihnya doang, sah. Tapi dia berdosa, kata jumhur. Siapa nih yang bilang sah tapi berdosa? 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Mereka bertiga mengatakan sah tapi berdosa. Kenapa? Kok berdosa? La talbisul haqqo bil batil. Jangan campurin antara hak dan batil. Hajinya al-haq, ongkosnya al-batil. Dicampurin sama mereka, sama si pelakunya. Ini perbuatan yang diharamkan. Terus kenapa kok sah? Karena bagi mereka keabsahan itu tidak ditentukan oleh ongkos, oleh biaya. Tapi oleh apa? Terpenuhinya seluruh syarat dan rukun. Syarat udah terpenuhi si orang itu. Rukun juga udah dia lakukan. Ya, semua aktivitas yang disebut rukun dia udah lakukan. Sama kayak sholat. Ya udah madhep kiblat, udah wudu, udah suci, udah nutup aurat, udah waktu masuk sholat. Tempat pun juga suci. Dan ketika sholat pun dari niat sampai salam terpenuhi semua. Sah nggak itu sholat? Sah. Walaupun kain sarungnya boleh nyolong. Iya, walaupun pecinya boleh nyolong. Ya, secara sah, sah. Tapi kalau pertanyaannya, apakah Allah terima sholatnya? Itu lain lagi. Kalau dalam konteks haji, apakah hajinya mabrur? Itu lain lagi udah. Nah, jadi semata-mata fikihnya sah, jumhur mengatakan sah. Sedangkan waqala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, nah ini lain, Imam Ahmad lebih tegas dia. Kata beliau, la yujzi, tidak sah orang yang haji ongkosnya dari perkara dari sumber yang haram. Lalu dikomentari oleh Sayyid Sabiq, wa huwa al-asah, ini pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang lebih sahih di antara dua pendapat itu, kata Sayyid Sabiq, pendapat Imam Ahmad. Bahwa tidak sah orang yang berangkat haji pakai ongkos yang haram. Apa dalilnya? Lima ja'a fi hadis sahih, berdasarkan hadis sahih yang berbunyi innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali dari sumber yang baik-baik. Ya, kalau amal badan atau amal fisik harus yang baik-baik supaya Allah terima. Amal harta kayak haji ada ongkosnya juga kudu berasal dari sumber yang baik-baik supaya Allah terima. Baik terima dalam arti pahalanya dan terima dalam arti keabsahannya. Baik, di antara dua pendapat ini, ya memang lebih aman, lebih tegas tuh pendapat yang kedua. Hal itu tidak diperkenankan, tidak sah. Walaupun kita tetap menghargai, ya jelas karena ini pendapat mayoritas yang mengatakan tetap sah walaupun dia berdosa. Kan banyak ya orang koruptor, susah banget ditangkapnya. Lagi umroh. Mungkin dari situ biayanya kita nggak tahu juga. Ya. Baik, lanjut lagi. Apa tuh sekarang? Badal? Ya, badal haji dan umroh.
Badal haji dan umrah dalilnya banyak banget. Nah, kita ambil dua aja. Hadis pertama untuk mewakili bolehnya badal untuk orang yang masih hidup tapi udah nggak mampu secara fisik. Hadis kedua untuk mewakili ya bolehnya badal untuk orang yang sudah wafat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama Abu Razin Al-Uqaili, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir." Sesungguhnya ayahku syaikhun kabir. Apa syaikhun kabir? Jompo. Udah sepuh, syaikhun kabir, aki-aki. Maka bapak-bapak hati-hati kalau manggil temennya, Syekh Kabir, aki-aki dong dia berarti. Ya kan bapak-bapak kadang begitu ketemu temennya, Syekh Kabir, aki-aki. Ya. Baik, ayahku seorang yang sudah sepuh, la yastati al-hajja, dia udah nggak mampu haji, secara fisik udah kagak bisa. Ya, walal umroh juga udah nggak mampu. Wala zona itu perjalanan, safar, dia udah nggak mampu. Apalagi zaman dulu kan bisa berbulan-bulan perjalanan. Ya panas, gersang, naik onta berbulan-bulan. Ya bapak saya haji tahun 72, itu dia menghabiskan waktu 6 bulan pakai perahu. Sekarang walaupun hanya 10 jam, tetap aja naik pesawat 10 jam aki-aki gimana pinggangnya. Ya ngeretek juga kan. Ya khawatir berat, apalagi nanti aktivitas rangkaian ibadah hajinya yang juga sangat melelahkan. Apa jawaban Rasul kepada dia? Ya hujja'an abik wa'tamir. Silakan kamu haji atas nama ayahmu dan umrohlah buat dia. Nah, Rasul mengizinkan. Maka ini jadi dalil buat yang masih hidup, tapi tadi secara umur emang udah berat banget, udah sepuh banget, atau sepuh mah belum, masih muda, anggaplah umur 40, tapi udah kena stroke kanan kiri bawah atas. Ya, tubuh yang masih berfungsi tinggal kepala doang. Tangan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu ahli warisnya atau mungkin istrinya atau siapa mengumrohkan buat dia, silakan. Ya, walaupun masih hidup. Yang kedua, ya hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, ini kejadiannya ketika ya Rasul dan sahabat sudah siap-siap mikot, lagi ngambil niat. Ya sami'a rajulan yaqul, Rasul mendengar seorang laki-laki mengucapkan dalam niatnya itu labaika an syubrumah. Labaik untuk syubrumah. Jadi bukan buat dirinya, berarti lagi badal dia ini. Maka Nabi pun bertanya kepada dia, "Man syubrumah?" Syubrumah siapa? Ini orang lain. Ya, syubrumah itu siapa? Jawaban dia adalah ya akhun li au qaribun li. Dia ya udah kayak saudara sama saya, teman dekat sama saya. Qaribun li, kerabat saya. Lalu Nabi pun bertanya lagi, "Hajata an nafsik?" Kamu sendiri udah haji belum? Dia jawab, "La, belum." Kata Rasulullah, "Hujja an nafsik." Kamu dulu yang haji, summa an syubrumah. Lalu untuk syubrumah. Maka hadis yang kedua ini kita dapat pelajaran lebih banyak lagi. Yang pertama, ya tadi kita dibolehkan untuk membadalkan orang yang sudah wafat. Yang kedua, dibolehkan membadalkan orang yang belum tentu ada hubungan darah sama kita. Teman juga boleh. Maka kita lihat KBIH ketika membadalkan jamaah, itu ada yang kerjasama dengan mahasiswa Indonesia yang di sana. Mahasiswa itu nggak ada hubungan darah sama kita di sini. Ini sudah sini dalilnya. Ya. Terus yang ketiga, ini menunjukkan bagi mereka yang membadalkan, dia sendiri harus sudah haji. Atau kalau umroh harus sudah umroh. Ini untuk eksekutor di lapangan. Tapi kalau sekedar untuk menjadi pembiaya saja, ngongkosin aja, itu nggak disyaratkan dia harus sudah haji. Misal kita punya anak kita mahasiswa, dia juara OSN, Olimpiade Sains Nasional, hadiahnya gede, anggaplah ratusan juta, dia pun ingin mengongkosin kakek neneknya umroh. Dia sendiri belum. Sekedar mengongkosi, bukan membadalkan di lapangan, itu boleh, tidak disyaratkan si pemberi ongkos itu harus sudah haji atau umroh. Ini bedakan di antara keduanya. Baik, jemaah sekalian, sedikit tambahan di slide berikutnya, ya, bahwa di mazhab Hambali, badal umroh itu hanya sah kalau yang dibadalin pernah berpesan. Ada amanah dulu. Apa alasannya kira-kira? Karena yang namanya umroh dan haji itu ibadah yang membutuhkan niat kan? Yang membutuhkan niat atau kehendak. Nah orang yang udah meninggal, kita umrohin, kita dalam keadaan tidak tahu, dia punya kehendak atau tidak. Yang dibadalin, dia punya niat, punya kehendak atau tidak terhadap haji dan umroh. Kalau nggak tahu atau nggak ada, ya nggak boleh. Alias semata-mata inisiatif ahli warisnya pengen ngebadalin orang tua yang udah wafat, menurut mazhab Hambali itu tidak boleh. Kudu ada apa tadi? Pesan atau omongan dulu. Nanti
Ya, kalau Bapak ada umur mah insya Allah pengen haji. Kalau nggak ada umur, ya kamu dah yang hajiin. Ngomong tuh ke anaknya kayak gitu. Berarti ada pesan, ada omongan. Yang kayak gini boleh dibadalin. Namun pendapat yang kedua, dan ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, bahwasanya tanpa ada pesan atau wasiat kayak begitu, tetap sah dan boleh. Berdasarkan apa dalilnya? Yaitu perilaku kaum salaf, di antaranya Ibnu Umar. Lihat di situ di bawah sudah saya kasih tahu rujukannya dari Hasyiah Ibni Abidin. Ibnu Umar beliau membadalkan umroh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi mah nggak usah dibadalin juga udah ahlul jannah Nabi, ya kan? Dan Nabi nggak pernah ketika menjelang wafat misalnya berpesan kepada sahabatnya, tolong kalau kalian haji atau umroh badalin saya. Nggak pernah, nggak ada pesan. Ini asli inisiatif dari sahabat Ibnu Umar. Bahkan yang kedua contohnya Ibnul Muwaffaq. Dia umroh atas nama Rasul sampai 70 kali. Tanpa ada pesan dari Rasul. Ini inisiatif dia sendiri. Maka perilaku kaum salaf ini dipegang oleh mazhab Syafi'i bahwa hal itu diperkenankan. Ya, saya pribadi ikut pendapat yang kedua bahwa umroh atau haji walaupun tanpa ada pesan sebelumnya dari yang dibadalin itu sah dan boleh berdasarkan perilaku kaum salaf. Baik, jamaah sekalian, segini dulu ya beberapa tema yang kita bahas dalam haji. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan atau tanya jawab, silakan jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah ini, kalau misalkan saya aku itu ada enam sesuai dengan yang disampaikan beliau. Yang pertama adalah tentang wajib bagaimana wajib haji, kemudian kedua adalah boleh haji dengan berhutang, kemudian yang ketiga perempuan yang tanpa mahram, yang keempat itu lebih dibandingkan jika ada pembicaraan yang bulan tahun atau bagaimana, kemudian yang kelima itu haji dengan uang haram, dan yang terakhir adalah haji bedal haji dan umroh. Jemaah sekalian, tadi saat nanti kan juga ada yang ingin bertanya, namun mungkin untuk kesempatan pertanyaan ini kita berikan kesempatan bagi jemaah yang ingin berangkat ke haji, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang ya mungkin saya bacakan aja ya beberapa keluarga yang ingin berangkat ke haji pada tahun ini. Itu Bapak Reza Purnama blok C2, Bapak Eko dan sampai Ibu Maria blok C14, Bapak Sudiarto dan Ibu Reni Sudia Zahra blok R19, kemudian Bapak Aris Bijak blok I Sabukan, Bapak Ahmad Zainal dan Ibu Rahma Amila blok I6A, dan Bapak Yudi Sunarta dan Ibu Nafitra Fitria blok D3. Barangkali dari bapak-bapak atau keluarga yang ingin berangkat, ada yang ingin bertanya. Pak Zainal mungkin, Pak Eko, atau mungkin Pak Haris yang ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin saya persilakan kepada jemaah kalau tidak ingin ada yang ditanyakan. Pak Samsul, mohon. Baik, Ustaz, masalah penjelasan yang sangat komprehensif dari mengenang Tuhan di pada satu pertanyaan Ustaz, bagaimana setelah haji ini Ustaz, bagaimana kita menjadi haji yang mabrur, penjelasan daripada ulama untuk bisa menjadi haji yang mabrur. Karena waktu di Madinah semangat beribadah, tapi ketika pulang ke tanah air, perlu lagi semangat beribadah. Saya Ustaz dari Allah. Oh iya, jazakallahu khairan. Jadi Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada 4 indikator kemabruran haji seseorang.
Walaupun bisa juga kita peras 4 itu menjadi satu kata atau satu kalimat, yaitu husnul hal ba'dahu. Sepulang haji, perilakunya atau kondisinya semakin baik. Itu aja sebenarnya. Sederhananya gitu. Tanda kemabruran haji, bahkan bukan hanya haji sebenarnya, tapi diterimanya puasa Ramadan kita yang kemarin, dan seterusnya. Ciri gampangnya adalah setelah itu dia semakin baik. Adapun secara rinci 4 hal itu, yang pertama, yang tadi udah kita akad pertama, la yukhalituhu bil ifmi. Hajinya atau umrohnya tidak dicampur dengan maksiat sejak awal berangkat hingga sampai kepulangan. Baik maksiat yang sifatnya administratif seperti pemalsuan dokumen, aslinya dia orang Depok, karena Depok puluhan tahun ngantrinya, dia lihat di Filipina masih kosong. Dia pun milih Filipina. Kenapa? Karena muka orang kita sama Filipina mirip. Betul ya? Bedanya kita setir kanan, dia setir kiri. Ya. Ada kasus kan? Jamaah di Jakarta yang berangkat lewat Filipina tahun berapa tuh? Ingat nggak dulu tuh? Ya. Ini karena ini masuk kategori pemalsuan data dan seterusnya. Ini kan udah bohong. Nah yang kayak gini hati-hati, jangan. Ini ciri pertama kata Imam Ibnu Hajar. Ciri kedua yaitu sepulang haji dia asyikul akhirah, semakin kangen sama akhirat, semakin rindu dengan akhirat. Ya, obsesi terhadap dunianya sudah pelan-pelan bisa dia tinggalkan, udah mulai menipis. Mungkin masih ada dalam bab-bab tertentu karena dia juga seorang ayah, butuh mengcover kebutuhan anak istrinya. Tapi secara umum ambisi dia terhadap dunia udah nggak kayak sebelum haji. Ya. Yang ketiga yaitu dia semakin dermawan. Dulu sebelum haji barangkali ketika infak atau sedekah ya berat. Ya buka dompet diintip dulu, merah lewat, biru lewat, hijau lewat, ungu lewat. Yang berhenti yang kayak koran. Ya, sebelum haji. Yang kayak koran apa? 2000. Nah, sepulang haji udah nggak gitu lagi. Walaupun juga nggak merah juga belum. Ya, mungkin yang biru misalnya gitu ya. Tapi ada perubahan. Ya, dia semakin kalau orang Betawi bilang bares, gampang keluar duit, dermawan gitu. Terus yang keempat, cirinya adalah lembut. Ya, karena ini bagian dari cerminan kelembutan hati ketika dia ibadah, lembut, mulutnya lembut, ucapannya, tingkahnya lembut. Nah, sementara saya Sabik nambahin cirinya juga dalam konteks sama masjid, semakin cinta sama masjid. Buat bapak-bapak misalnya, semakin dekat dengan masjid, bukan malah ngerasa nggak perlu lagi di masjid. Untuk war ticket, karena itu bukan bagian dari ibadah, bukan bagian dari ritual haji, itu hanyalah teknis.
strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencoba menekan antrian. Ya. Maka untuk masalah ini yang jadi pertimbangan bukan apa dalilnya, apakah ada ayat dan hadisnya, bukan. Tapi pertimbangannya adalah maslahat mudarat. Betul nggak war ticket ini bermaslahat dan taklilul mafasid, meminimalisir mudarat, atau justru melahirkan mudarat baru war ticket itu? Ya, mohon maaf, akhirnya memunculkan calo. Ini misal aja ya, karena kan belum kejadian. Dan kalau nggak salah ditunda kalau nggak salah. Ya, nggak jadi tahun sekarang war ticket itu, ditunda peraturan tentang itu. Nah, kalau seandainya war ticket ini malah memunculkan masalah baru, yaitu percaloan tiket misalnya, akhirnya malah yang yang kaya-kaya gitu, ya karena dia bisa memberikan nih tiket ini yang tahun ini misalnya ya. Nah, sementara yang kurang-kurang sebenarnya dia bisa berangkat juga, tapi karena kalah banyak yang dia berikan, ya dia nggak bisa berangkat juga tahun ini misalnya. Nah, sekali lagi perlu dipertimbangkan lagi masalah mudaratnya, karena itu bukan bab ritual ibadahnya, yaitu bab strategi pemerintah. Maka namanya strategi, dia urusan duniawi. Hukum dasarnya adalah mubah sebenarnya. Al aslu fil asya al ibahah ila ma warada an syari tahrimuhu. Hukum dasar dalam urusan duniawi adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan itu haram. Namun kalau ternyata memang membawa dampak negatif, ya maka yang seperti itu ya lebih baik perlu dipertimbangkan lagi apakah dieksekusi atau tidak. Terus yang kedua tadi apa? Hah? Oh, asal jeplak ngomong, katanya nanti ada kejadian di sana. Ya, apakah ini benar atau gimana? Yang jelas kita udah punya pegangan dalam Al-Quran, yaitu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, mau musibah ke atau apa ke, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada apapun yang menimpa. Misal gini, contoh ya, bapak-bapak lagi tawaf, keinjak kakinya, ya sama jamaah dari negara lain, keceplosan dia, ngatain si yang nginjak itu, ya gara-gara yang nginjak, mohon maaf, orang Ethiopia berkulit hitam, ya gaya Indonesianya ke bawah, kebiasaan Indonesianya ke bawah, dasar lu gelap gulita dikatain misalnya. Istrinya negor, ya Allah bang, tanah suci, ntar abang langsung dibayar sekarang juga, misal gitu. Kan kadang begitu kan omongannya. Jawaban kita adalah tadi, ini udah qadarullah. Kalau emang udah Allah tetapkan, apapun terjadi karena Allah, bukan karena itu. Ya, maka ayatnya jelas, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian bukan berarti gara-gara itu ya kita membiarkan saja, toh ini udah Allah yang nentuin kok, enggak. Ya, enggak hanya semata-mata itu maksud saya. Tetap yang namanya kejahatan kita, kezaliman kita, ada ada kafaratnya, ada balasannya. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Dalam hadis Imam Abu Daud atau Yalisi, sanadnya sahih. Rasul mengatakan az-zulmu salas. Kezaliman itu ada 3 model. Pertama, zulmun la yukfar, kezaliman yang enggak akan diampuni, yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Yang kedua, zulmun yukfar, kezaliman yang akan diampuni, yaitu kezaliman selain syirik, dosa selain syirik. Nah, yang ketiga ini nih, zulmun la yutraku, kezaliman kita yang enggak akan Allah diamkan, alias Allah balas. Nah, dikembalikan kepada Allah jadinya. Jadi kalau kita habis zolim nih sama jamaah lain, ya, misal zolim sama jamaah lain, pagi-pagi kita zolim, besok ngalamin sesuatu, kembalikan kepada Allah. Ini jangan-jangan zulmun la yutraku itu, kezaliman yang enggak akan Allah balas, bukan karena semata-mata sedang di tanah suci, tapi karena memang Allah yang membalas. Lewat hadis tadi kita lihat zulmun la yutraku, ada kezaliman yang enggak akan Allah biarkan. Namun kalau pertanyaannya adalah mungkin meluas, apakah di tanah suci bobot dosanya lebih besar kalau kita bikin maksiat? Iya. Ya. Dari mana dalilnya?
Surat At-Taubah ayat 36 ya, dikiaskan dengan ayat itu, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, ada bulan-bulan haram, ada tanah haram. Tanah haram apa? Mekah, Madinah. Apa kata Ibnu Katsir? Ya li'annahu akadu wa ablagu fil itsmi min ghairihima, karena bikin dosa di dua bulan itu, di tanah haram dan di bulan haram itu lebih besar dosanya, kata Ibnu Katsir. Kama annal ma'asiyah fi baladil haram, sebagaimana bikin dosa di tanah haram itu lebih besar dosanya, gitu. Nyolong sendal di Qaryatus Salam dosa. Nyolong sendal di Masjidil Haram lebih besar lagi dosanya. Ibu-ibu jamaah haji, gibah di Qaryatus Salam dosa. Gibah di depan Ka'bah lebih besar lagi dosanya. Jangan di situ lu. Ngapa? Si anu keteknya bau banget, sini. Ngomongin orang itu, ngomongin orang di depan Ka'bah lagi ngomonginnya. Ya. Nah, yang kayak begini hati-hati, kadang bawaan tanah air dibawa-bawa ke sono. Ya, di tanah air itu dosa, di sana lebih besar lagi dosanya. Qala bisawab. Masih ada lagi kemudian berapa itu? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Baik, teman sekalian, mungkin sebelum kita akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini, berkenan bisa memimpin doa untuk para jemaah yang akan berangkat haji dan juga banyak kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amal kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa umratana wa hajjana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhunuban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, teman sekalian, jazakallahu kepada Ustaz Farid Muhammad telah memberikan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga beliau senantiasa sehat, Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan bermanfaat sampai waktu Berkenan sarapan dulu di sini. dan juga mungkin Allah SWT Nggak apa-apa sih lewat ini ya. berkahan waktu dan keluarga kita. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi